Itu danaunya udah setengah beku. Ini suhunya -2 derajat, dari kemarin -2. Ini suhunya -2 derajat, danaunya beku tuh. Wih, pecah tapi tipis esnya. Itu danaunya dilemparin benda macam-macam tuh. Itu udah ngelempar apa itu, panci segala. Ini mau cerita, kemarin sama Musa ikut pengajian. Judulnya Sukses Belajar dalam Pandangan Islam. Kemarin sama Musa nyepeda ke Masjid Kosovo, tempat pengajiannya. Pematerinya Pak Dr. Muhammad Jundullah Hanafi, Pak Jundu ya, yang bulan Desember kemarin baru sidang disertasi doktor. Nah, jadi Pak Jundu kemarin menjelaskan mengenai kiat sukses belajar dalam pandangan Islam. Yang pertama itu adalah niat yang ikhlas dan benar. Ini saya catat poin-poinnya, nah tapi penjabarannya saya tambahkan sendiri seingat saya. Jadi nggak sama persis mungkin dengan yang disampaikan, dan ada yang ditambah, ada yang dikurangi gitu. Tapi poin-poinnya ini saya catat kemarin yang disampaikan Pak Jundu ini. Yang pertama niat. Nah, kalau kita kutip di hadis arba'in yang pertama, niat, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, di situ niat posisinya hadisnya di hadis pertama Arba'in Nawawi, karena di banyak aktivitas kegiatan itu niat memang paling penting ya. Itu akan menentukan nilai dan kualitas dari aktivitas yang kita lakukan. Begitu juga dalam menuntut ilmu atau belajar. Nilai itu juga niat itu juga yang pertama kali perlu kita perhatikan gitu. Jadi zaman sekarang di mana sekolah, kuliah itu sebagian besar alasannya bisa jadi banyak yang pragmatis ya, karena dia dapat ijazah, dapat nilai bagus, bisa cari kerja gampang dan cari uang gitu. Tidak ada yang salah dengan itu sebetulnya, tetapi kalau pragmatis dan terbatas hanya sampai situ saja, maka itu tidak akan berbeda dengan non muslim yang belajar dan mencari ilmu gitu. Nah, sebagai muslim kita perlu menambah niat kita dengan lebih ikhlas karena Allah, karena beribadah, dan juga karena menuntut ilmu itu sendiri gitu. Jadi harapannya biar lebih berkah dunia dan akhirat. Itu ada anjing yang ke sepeda. Jangan deket-deket. Ya, itu porsi niat. Jadi sebagai muslim kita perlu mengikhlaskan niat dan kita niatkan untuk beribadah. Kemudian yang kedua, doa restu dari ortu atau orang tua. Ada doa, ada restu gitu. Memang ada yang mendoakan saja tapi nggak merestui, atau yang merestui saja tapi nggak mendoakan. Nah, ini saya tambahkan sendiri gitu. Jadi mungkin juga ada yang mendoakan tapi nggak merestui gitu. Jadi misalkan ada anak yang dia lebih memilih untuk belajar bidang A, sementara orang tuanya lebih memilih bidang B. Dia nggak setuju anaknya belajar A gitu. Tapi karena anaknya tetap lebih memilih yang A itu, maka walaupun sebetulnya orang tuanya nggak merestui, tapi dia tetap mendoakan. Sebaiknya ada yang ada yang merestui tapi nggak mendoakan gitu. Ya, ini mungkin bisa juga terjadi sama orang tua yang merestui anaknya untuk mengambil bidang ilmu tertentu tapi lupa mendoakan anaknya gitu. Nah, jadi penting juga doa restu ortu untuk meminta doa restunya dan supaya lebih berkah dalam menuntut ilmunya. Kemudian yang ketiga, modal biaya dan waktu. Salah satu tips sukses untuk belajar yaitu modal biaya dan waktu. Mungkin saya tambahkan energi juga ya. Jadi kalau orang yang punya biaya, ada waktu, tapi kalau tidak termotivasi,
kembali lagi ke niat tadi. Kalau niatnya nggak benar, nggak ada motivasinya, ya mungkin belajarnya juga tidak akan maksimal gitu. Jadi perlu energi, biaya, dan waktu. Nah, biaya di zaman sekarang ini untuk sekolah, kuliah itu juga banyak yang menyediakan beasiswa, itu bisa kita usahakan kita akses gitu. Kemudian waktu ini berkaitan dengan manajemen waktu gitu. Nah, terkadang kita tersibukkan atau terdistraksi, teralihkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Nah, maka waktu itu perlu di-manage, perlu dikelola juga. Kemudian sabar dan bertahap. Dalam menuntut ilmu kita perlu sabar dan bertahap gitu. Kemarin Pak Jundu mencontohkan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak secara sekaligus gitu. Itu supaya hati kita, jiwa kita itu siap menerima ilmu dan kebenaran. Nah, begitu juga ketika kita menuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang yang teknologi informasi sudah berkembang pesat, teknologi AI, kecerdasan buatan juga sudah berkembang pesat. Kita ingin belajar sesuatu, kita minta generate outline-nya, poin-poinnya, materinya, sumbernya, itu semua dalam satu waktu kita bisa dapatkan gitu. Tapi kalau kita tergesa-gesa, terburu-buru, bisa jadi kita tahu tapi nggak paham, nggak menguasai, atau gampang lupa gitu. Nah, itu mengenai sabar dan bertahap. Kemudian yang kelima, belajar dari guru. Nah, zaman sekarang mungkin banyak yang tanya, belajar dari guru gimana kalau gurunya online gitu. Nah, dulu ketika baru muncul Google, YouTube, kan ada istilah muridnya Mbah Google atau belajar dari YouTube gitu. Nah, YouTube dan Google itu sebetulnya kan sarana, alat gitu. Tapi Google, kalau misalkan Google kan mesin mencari dari sumber website mana. Nah, sebetulnya tergantung siapa yang nulis website. Kalau dari YouTube tergantung videonya siapa yang dilihat. Kalau videonya video ulama-ulama yang memang berilmu atau profesor atau yang pengajarnya bagus, justru YouTube dan Google itu memfasilitasi untuk bisa mendengarkan dari guru yang sebelumnya terkendala tempat dan waktu misalkan. Nah, itu satu poin. Tapi poin yang lain, bagi yang lebih cenderung untuk belajar langsung adalah karena beda ketika belajar langsung hadir bertatapan dengan guru dengan yang tidak bertatapan dengan guru. Menurut saya itu plus minus. Jadi ada plus minusnya ketika dengan online yang tidak terbatas tempat dan waktu dan bisa belajar dari sumber guru yang lebih mumpuni dan berkualitas dan lebih mendalam misalkan. Nah, atau dengan secara offline yang bisa bertemu langsung, kita terlihat langsung, kita melihat guru langsung, guru ustadz kayaknya bisa melihat kita secara langsung, bisa menilai dan seterusnya, lebih interaktif juga. Nah, kemudian yang keenam, manajemen waktu. Tadi udah sempat disinggung mengenai manajemen waktu dan kegiatan, karena terkadang ada kegiatan yang tidak prioritas, tidak penting, tidak urgen, tapi karena kita lagi misalkan lagi kurang semangat belajar, kita meninggalkan belajar itu. Kemudian yang ketujuh, memaksimalkan semua indera. Jadi kita dikaruniai indera. Kemarin dijelaskan ada indera penglihatan, pendengaran, dan sekarang tambah lagi kulit. Nah, kemarin dijelaskan kulit ini contohnya ketika praktek, ketika melakukan sesuatu, learning by doing. Nah, itu akan lebih mempercepat pembelajaran itu. Menginternalisasi, memahami suatu ilmu. Nah, kemudian kemarin juga dijelaskan mencatat tulisan tangan, jadi tangan kita mencatat, itu juga proses belajarnya lebih banyak dibandingkan dengan mengetik melalui keyboard atau handphone. Nah, juga lebih banyak dibandingkan tidak menulis sama sekali, hanya menggunakan penglihatan dan pendengaran, cuma melihat aja kemudian dengerin aja. Nah, itu akan lebih maksimal kalau juga dicatat. Dan mencatat akan lebih maksimal kalau tulis tangan dibanding dengan pakai komputer, keyboard atau handphone. Kemudian yang selanjutnya, kita kan bukan superhuman, jadi perlu mencatat ya, tadi sempat disinggung juga, kita perlu mencatat. Nah, jadi karena kita bukan superhuman yang bisa selalu ingat dan tidak lupa, jadi kita perlu untuk mencatat. Kemudian yang 10 itu mengamalkan dan mengajarkan. Jadi dengan mengamalkan dan mengajarkan, itu pemahaman kita akan suatu ilmu akan bisa lebih maksimal, lebih bagus gitu. Ada istilah learning by teaching gitu. Nah, jadi teaching itu sendiri adalah level
salah satu level tertinggi ketika kita sudah menguasai ilmu. Kita akan bisa mengajarkan kalau kita sudah menguasainya gitu. Kalau kita hanya sekedar tahu tapi tidak paham, biasanya untuk mengajarkan itu akan sulit gitu. Karena ketika kita mengajarkan berarti kita mengekstrak pengetahuan yang sudah ada di dalam kepala kita atau pengetahuan kita gitu. Ketika kita tidak paham, kita tidak benar-benar tahu, maka kita juga akan kesulitan ketika mengajarkan. Kemudian mengamalkan, poin mengamalkan mungkin saya tambahkan sendiri. Di umur yang sudah tua biasanya terkadang kita merasa bahwa kita sudah tahu ilmunya, sudah banyak ilmunya, tapi pengamalannya masih kurang gitu. Terkadang justru terlalu banyak ilmu, nanti ilmu itu sendiri akan menuntut kita ketika tidak kita amalkan. Sudah tahu ilmunya kok tidak diamalkan gitu. Itu mungkin juga perlu jadi pertimbangan, perenungan tersendiri. Kemudian yang ke-11 poin yang saya catat kemarin, bergaul dengan orang yang benar gitu. Ya, yang sudah banyak kita dengar dan kemarin juga disampaikan Pak Jundu itu, bergaul dengan orang yang benar. Kita sering mendengar cerita ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi dengan ketika kita berteman dengan pandai besi gitu. Nah, sekarang di zaman sekarang kita juga mengenal pengaruh psikologis, motivasi dan emosi kita ketika kita berteman dengan orang-orang yang positif atau ketika kita berteman dengan orang-orang yang negatif. Dan yang terakhir, poin yang ke-12 yang kemarin saya catat itu adalah banyak doa, banyak berdoa. Karena sebagai muslim kita meyakini bahwa ilmu itu datangnya dari Allah dan Allah yang akan menghendaki ilmu apa saja yang bisa masuk dan berkah untuk kita pahami, untuk kita kuasai. Itu tadi poin-poin yang saya catat kemarin dari pengajian bulanan di Bremen dari Pak Jundu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Ketemu lagi dalam video yang lain yang semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.